Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kedua kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh untuk menyelesaikan suatu persoalan matematika. Misalnya, kita ingin menentukan limit dari suatu fungsi, menentukan integral, menentukan diferensial dari suatu fungsi, menentukan jumlah dari suatu deret, menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear, serta menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks. Baiklah, untuk contoh pertama kita akan menghitung limit dari suatu fungsi fx jika x-nya menuju tak berhingga. Jika diketahui fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah sin x dibagi dengan 2x kuadrat ditambah cos kuadrat x. Maka sebelum kita menuliskan fungsinya, kita harus mendefinisikan variabelnya dulu, ya. Karena kita menggunakan variabel x, maka untuk mendefinisikan variabel kita tulis sims x. Lalu kita beri tanda titik koma di sampingnya. Selanjutnya kita enter. Kemudian yang kedua barulah kita tuliskan fungsi yang diketahui. Jadi kita tulis fungsinya adalah f sama dengan kurung buka 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat itu merupakan suatu operasi perkalian antara 3 dengan x kuadrat. Operasi perkalian pada MATLAB itu disimbolkan dengan tanda bintang. Jadi kita tulis 3 kali x kuadrat. Nah, x kuadrat artinya x pangkat 2, tanda pangkat di dalam MATLAB disimbolkan dengan tanda seperti simbol konjungsi. Ya. Nah, lalu kita tulis pangkatnya bernilai 2. Lalu ditambahkan dengan sin x lalu dibagi dengan, ini ada kurung satu lagi, baru kita tulis dibagi dengan kurung buka 2x kuadrat, jadi 2 kali x pangkat 2 ditambah cos 2x, cos dalam kurung 2 kali x. Ya. Nah, selanjutnya kita beri tanda titik koma lagi di sampingnya. Nah, tanda titik koma ini ditulis bertujuan untuk supaya apa yang sudah kita tulis atau kita ketik tadi outputnya tidak keluar lagi di bawahnya. Ya. Nah, kemudian kita enter lagi. Kita enter, nah baru keluar. Jadi kita enter lagi, barulah sekarang kita akan menghitung limitnya. Jadi untuk menghitung limit kita tulis perintahnya limit, lalu kurung buka, fungsinya adalah f, karena x-nya tadi menuju tak berhingga, jadi untuk tak berhingga pada MATLAB perintahnya adalah infinity yang disingkat dengan INF. Lalu kita beri kurung tutup. Ya. Nah, selanjutnya baru kita enter sekali lagi untuk menunjukkan hasil. Nah, jadi ANS atau ANS itu menunjukkan hasil dari limit fungsi f ketika x-nya menuju tak berhingga. Jadi hasil dari limit fungsi ini adalah 3/2. Ya, nah ini cara kita menentukan nilai limit dari suatu fungsi. Nah, selanjutnya, misalnya kita ingin menentukan integral dari fungsi fx lagi, ya, dimana f-nya, nah kita tidak perlu lagi mendefinisikan variabel x karena variabel x sudah kita definisikan di awal sekali, ya, paling atas yaitu sim x. Jadi kita boleh langsung menggunakan atau menuliskan fungsinya saja. Jadi jika fungsi yang diketahui itu adalah f sama dengan
X dibagi X pangkat 3 ditambah 2X. 2 kali X. Ya. Nah, lalu kita beri tanda titik koma lagi. Kita enter, keluar lagi promnya, lalu baru kita hitung integralnya. Untuk menghitung integral, perintahnya adalah int. Kurung buka, tulis fungsinya. Ya. Nah, tekan enter lagi. Maka akan keluar hasilnya adalah negatif 1 per X ditambah X kuadrat. Ya, integral dari fungsi F. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin menghitung diferensial yang pertama dari fungsi F, ya, atau turunan pertama dari fungsi F. Untuk turunan ekspresinya adalah diff dengan double F. Diff, lalu kurung buka, kita tulis fungsinya F, 1 kalau untuk turunan pertama. Ya, kita enter. Nah, maka keluar hasil dari turunan pertama adalah min 2 per X pangkat 3 tambah 2. Nah, jika kita ingin mencari turunan kedua, misalnya, tulis lagi perintahnya diff F, 2. Ya, jadi F, 2 menunjukkan diferensial yang kedua. Ya, kita enter lagi. Nah, hasilnya adalah 6 per X pangkat 4. Ya. Nah, yang berikutnya, misalkan kita ingin menentukan jumlah deret tak berhingga dari suatu deret. Ya. Nah, untuk menghitung jumlah tak berhingga deret ini tentu barisannya bergerak, ya, mulai misalnya kita definisikan dengan K sama dengan 1 sampai tak berhingga. Ya, jadi yang bergerak itu adalah nilai K-nya, maka kita definisikan terlebih dahulu variabel K-nya. Ya, jadi kita tulis sims K, ya, lalu kita beri tanda titik koma, enter lagi di prom yang kedua, baru kita tuliskan persamaannya, ya, dengan perintah sim sum. Ya, hitung jumlah dari kurung buka 1 per K kuadrat, 1 per K pangkat 2, koma, mulai dari K sama dengan 1, jadi tulis koma 1, koma, karena tak berhingga berarti sampai infinity atau INF. Lalu tutup kurung. Ya, tutup kurung. Kita enter untuk menunjukkan hasil. Nah, jadi hasilnya adalah 1/6 V kuadrat. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalkan kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial Y double aksen sama dengan cos 2T dikurang Y dengan syarat Y aksen 0-nya sama dengan 0 dan Y 0-nya sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan nanti perintahnya adalah Y sama dengan disolve kurung buka 3 kali X kuadrat 3 bintang X pangkat 2 sebentar, maaf, ini ada yang keliru Ibu fungsinya, ulang lagi.
di solve, buka kurung, beri tanda aksen terlebih dahulu, ya, D, kapital D, lalu fungsinya adalah 2Y. 2Y itu menunjukkan turunannya, ya, sama dengan cos, buka kurung, 2T, 2 bintang T dikurang Y. Di sini tutup kurung dulu ya. Di sini tutup kurung dulu. Ya, koma. D Y0 sekarang. D Y0, Y0 sama dengan 0 ya, koma, sampai Y0 sama dengan 1. Kasih lagi aksen ya, baru kita tutup kurung. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa penyelesaiannya. Nah, jadi langsung dibaca atau diperoleh hasil dari penyelesaian persamaan diferensial orde 2 tersebut. Ya. Nah, berikutnya untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Ya, penyelesaian sistem persamaan linear, misalnya kita ingin menyelesaikan sebuah sistem dengan dua persamaan, maka kita tulis G sama dengan solve ya, buka kurung. Nah, misalnya persamaan yang pertama adalah 3x kuadrat. Jadi kita tulis 3 kali x pangkat 2 ditambah 2x 2 bintang x ditambah 1 ya, dikasih tanda strip di sini. Kemudian persamaan yang kedua adalah 5x 5 bintang x tambah 12 ya. Nah, lalu kita enter lagi. Nah, maka akan diperoleh hasil penyelesaian seperti yang tampak di screen ini. Ya. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa kita terapkan pada MATLAB. Ya, mulai dari menghitung limit, menghitung integral, diferensial, serta menghitung jumlah tak berhingga deret, ya, dan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial dan penyelesaian dari suatu sistem persamaan. Nah, semua contoh ini bisa Anda lihat pada modul 1 di bahan kuliah yang sudah Ibu berikan, yaitu modul MATLAB untuk mata kuliah metode numerik. Nah, sekian untuk
penjelasan di video kedua ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti dan wajib untuk dipraktekkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.